Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis kami pada business plan, yaitu Sushidang. Penjelasan lebih lanjut mengenai Sushidang akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Gita Anadi Cahya sebagai ketua dari jurusan psikologi, dan rekan saya, Akli Kalisa dari jurusan psikologi sebagai sekretaris. Rekan saya selanjutnya yaitu Kaila Mazaya Salsabilas dari jurusan psikologi sebagai bendahara. Selanjutnya yaitu Ririn Riyarianti dari jurusan psikologi sebagai kepala pemasaran, dan yang terakhir yaitu Sultan Azmi Abid dari teknik sipil dengan sebagai kepala produk. Nah, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai usaha kami, pengenalan dan gambaran awal usaha kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kaila. Kepada Kaila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan apa itu Sushidang. Jadi usaha yang bisnis kami yang akan kami ajukan ini adalah bisnis makanan yang berupa produknya itu sushi. Tapi sushinya itu berbeda dengan yang lain. Kita ada Sushidang. Sushidang itu apa sih? Jadi Sushidang itu adalah singkatan dari sushi rendang. Jadi sushi yang biasanya isiannya itu berupa ikan atau mungkin ada ayam. Sekarang sushinya itu isiannya adalah rendang. Jadi Sushidang itu bagaimana sih? Sushidang itu adalah daging rendang. Kami di sini memiliki dua varian, yaitu rendang sapi dan rendang ayam. Jadi daging rendang dengan khas bumbu nusantaranya rendang itu akan diperpadukan dengan bahan-bahan sushi, seperti daging rendang itu akan dibaruri dengan nori atau rumput laut khasnya sushi, lalu dibaruri lagi dengan nasi, mungkin ada tambahan bumbu pijen atau bahan-bahan lainnya nanti. Nah, kita atau bisa juga inovasinya seperti nasi yang dibentuk jadi kotak kecil, lalu di atasnya diberi potongan daging rendang juga, lalu dibaruri dengan nori gitu dan sebagainya. Usaha kuliner ini adalah usaha yang sangat inovatif karena dia memperpadukan antara dua makanan khas dari dua negara. Yang pertama di negara Jepang dan dari negara Indonesia, yaitu rendang sendiri. Nah, kenapa memilih rendang? Karena rendang itu terkenal di mancanegara adalah makanan yang sangat enak dan memiliki rasa yang khas, rasa rempah-rempah yang khas. Hidangan ini juga solusi bagi masyarakat yang mencari makanan yang tetap lezat, tetap enak, tapi praktis, tapi masih mengedepankan rasa-rasa lokal. Hidangan ini juga bisa untuk para orang yang ingin mencoba sushi, tapi dia tidak suka daging ikan mentah atau tidak suka dengan ikan, dia bisa membeli hidangan ini. Hidangan ini juga memiliki keunikan lain, yaitu mengambil menu dari psikologi, pendekatan psikologi, yaitu menunya introvert dan extrovert. Jadi introvert secara singkatnya, sushi introvert ini akan menghadirkan sushi yang porsinya lebih kecil, lebih sedikit, bisa 3 atau 5. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang introvert akan memakannya sendiri gitu. Jadi kita mengambil porsinya yang lebih sedikit, yang cocok untuk dimakan untuk satu orang saja. Lalu juga desainnya juga itu bakal diadakan desain soft yang nude, desain dengan warna yang soft dan nude gitu, yang mencerminkan ketenangan gitu. Yang kedua ada menu extrovert. Nah, extrovert sendiri ini porsinya tuh bakal lebih besar, lebih banyak porsinya. Mungkin bisa porsinya dari 10 pieces gitu. Yang dikemasnya itu pakai warna-warna yang cerah yang menggambarkan energi dan kebersamaan gitu. Jadi dimakannya itu bisa sharing bersama teman-teman gitu. Jadi usaha ini adalah usaha yang kami rancang sendiri, yaitu mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai bagian pengembangan keterampilan wirausaha. Jadi ini akan berlokasi di sekitar kampus Universitas Negeri Padang yang menargetkan dari mahasiswa, orang tua, anak-anak, pekerja dan wisatawan yang mampir ke Universitas Negeri Padang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kaila. Selanjutnya itu ada keunikan ide usaha pada usaha yang kami jalankan. Di sini ada beberapa keunikan lebih lanjut mengenai Sushidang. Nah, yang pertama itu perpaduan budaya Jepang dan Sumatera Barat dalam satu makanan. Sushi itu berasal dari Jepang yang identik dengan hidangan yang praktis, sehat, dan juga memiliki tampilan menarik. Sedangkan rendang adalah ikon kuliner Sumatera Barat yang telah diakui dunia karena cita rasanya yang kaya rempah dan kelezatannya. Inovasi ini menggabungkan gaya makanan modern sushi dengan rasa khas Nusantara rendang. Nah, sehingga menghasilkan pengalaman baru bagi konsumen yang ingin mencoba sesuatu yang unik tetapi juga familiar di lidah. Nah, yang kedua yaitu konsep psikologi dalam kuliner, kemasan dan porsi untuk introvert dan extrovert. Berbeda dari sushi biasanya, kami itu menerapkan pendekatan psikologi dalam konsep makanan ini. Kenapa harus psikologi? Karena setiap orang memiliki preferensi yang berbeda dalam menikmati makanan sesuai dengan kepribadian mereka. Dan juga karena berbagai alasan seperti juga dari jurusan rata-rata dari jurusan psikologi, sehingga kami memilih untuk mengambil konsep psikologi ini dengan konsep MBTI seperti introvert dan juga extrovert. Nah, di sini untuk introvert, mereka cenderung lebih nyaman dengan sesuatu yang lebih privasi, simple dan juga personal. Sehingga kami itu menyediakan porsi yang kecil yang bisa dinikmati sendirian. Kemasan yang mungil, warna-warna yang soft agar lebih sesuai dengan karakter mereka. Berbeda dengan extrovert. Nah, untuk extrovert tersendiri itu mereka lebih suka makanan dalam suasana yang sosial, sehingga kami menawarkan porsi yang besar yang sesuai untuk dinikmati bersama teman-teman dan juga keluarga. Kami menawarkan porsi yang besar ini dengan kemasan yang warna yang cerah dan juga mencolok, sehingga lebih menarik dan bisa sesuai untuk dinikmati dengan teman-teman extrovert. Dengan konsep ini kami ingin menunjukkan bahwa makanan itu bukan hanya soal rasa, tetapi juga bisa mencerminkan kepribadian dan pengalaman unik bagi setiap individu. Yang ketiga itu ada menu spesifik tanpa campuran lain. Nah, biasanya sushi itu memiliki beragam isian seperti tuna, telur dan juga sifat-sifat lainnya. Nah, di sini kami itu tetap mempertahankan autentisitas rendang dan juga menonjolkan rasa khasnya. Nah, kami hanya menyediakan dua varian utama dengan rendang sapi dan juga rendang ayam. Ini memberikan kejelasan dan fokus pada identitas produk, sehingga tidak ada distraksi dari bahan-bahan lain yang dapat mengurangi keunikan rasa rendang itu tersendiri. Nah, dengan demikian, pelanggan bisa menikmati sushi dengan rasa rendang asli tanpa campuran rasa lain, yang mungkin kurang cocok dengan konsep yang kami ambil. Terakhir yaitu packagingnya yang unik. Nah, packagingnya itu seperti introvert dan juga extrovert. Introvert tadi yang telah dijelaskan yaitu packagingnya dibuat lebih minimalis, mungil, dengan soft color seperti warna-warna pastel dan juga nude, agar lebih personal. Nah, porsinya lebih kecil agar tidak terlalu mencolok saat dimakan sendirian. Selanjutnya, desainnya simple tetapi juga tetap elegan sehingga nyaman untuk dinikmati dalam suasana yang lebih tenang dan juga private. Nah, extrovert tadi, packagingnya itu lebih besar dan juga lebih mencolok dengan warna-warna yang terang seperti warna kuning, merah, orange, biru. Nah, selanjutnya itu porsinya lebih besar yang cocok untuk dinikmati berbagai kalangan seperti bersama teman, keluarga, sama orang-orang sekitar kita. Selanjutnya yaitu desainnya lebih ekspresif untuk menarik perhatian dan juga mencerminkan sifat ekstrovert yang suka berinteraksi. Nah,
dari packagingnya ini, selain packaging introvert dan extrovert, kami menyediakan kata-kata motivasi pada packagingnya, di setiap packagingnya. Nah, selanjutnya sudah membahas keunikan dan juga gambaran awal usaha Sushidang ini. Nah, selanjutnya itu ada keunggulan produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sultan. Kepada Sultan, dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk keunggulan, kami dari Sushi Rendang ingin memaparkan keunggulan produk inovasi kami, sushi rendang yang menggabungkan cita rasa otentik Jepang dan Sumatera Barat. Jadi beberapa keunggulan yang membuat produk kami layak untuk dipertimbangkan. Yang pertama, inovasi kuliner yang langka. Sushi rendang ini adalah perpaduan unik antara sushi Jepang dan rendang Sumatera Barat. Itu dua kuliner ikonis yang jarang dipadukan. Di pasar saat ini, belum banyak produk sejenis yang berani menggabungkan budaya kuliner timur dan barat secara harmonis. Nah, kami yakin kombinasi ini tidak hanya menarik bagi pecinta kuliner tradisional, tetapi juga membuka peluang pasar bagi generasi muda yang suka bereksperimen dengan rasa. Kemudian, bahan berkualitas dan cita rasa yang autentik. Kami menggunakan daging sapi dan ayam pilihan dengan rempah khas rendang asli Minang yang dimasak hingga empuk dan meresap. Untuk sushi, kami menjaga teknik pembuatan ala Jepang dengan nasi yang lembut dan juga padat. Tidak ada bahan tambahan seperti tuna atau telur. Jadi fokus kami sini hanya pada kelezatan rendang dan kesedaran sushi. Dengan ini kami menjamin kualitas rasa yang autentik dan konsisten. Yang ketiga, ramah untuk semua kepribadian. Produk kami dirancang dengan konsep psikologi kuliner yang inovatif. Yang pertama itu kemasan yang introvert dan juga ada kemasan extrovert. Kemasan introvert di sini yaitu suatu kemasan dalam porsi kecil dengan desain kemasan yang soft atau nude, cocok untuk dinikmati sendiri. Sedangkan kemasan extrovert porsinya cukup besar, warna cerah, ideal untuk dibagikan atau dinikmati bersama teman. Dengan konsep ini, sushi rendang bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari mahasiswa yang ingin makan cepat, pekerja kantoran yang butuh camilan praktis, hingga kelompok yang mencari pengalaman kuliner yang unik. Keempat, harga terjangkau dan strategi promo. Kami menargetkan harga yang ramah kantong mahasiswa dan juga pekerja muda. Misalnya, paket introvert dan juga versus extrovert akan ditawarkan harga spesial untuk pembelian berdua. Selain itu, promo diskon pembelian pertama dan kolaborasi dengan platform delivery akan memudahkan akses bagi pelanggan. Dan yang terakhir itu potensi pengembangan jangka panjang. Nah, di sini keunggulan ini tidak hanya berhenti di sini saja. Jadi kami telah menyiapkan rencana pengembangan seperti varian saus kostum, produk frozen dan kemasan gerai fisik. Ini menunjukkan komitmen kami untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan pasar. Jadi sushi rendang ini bukan sekedar makanan, tapi eksperimen budaya psikologi yang dikemas dengan harga terjangkau. Nah, kami yakin dengan keunikan ini akan menjadi daya tarik tersendiri dan utama sekaligus solusi bagi mereka yang mencari kuliner praktis, bernilai seni dan juga penuh patungan. Baik, terima kasih kepada Sultan atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Akli. Kepada Akli, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait strategi pemasaran dari sushi rendang. Yang pertama adalah online marketing, di mana kita akan melakukan promosi melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business untuk menjadi langkah utama dalam menarik pelanggan. Misalnya di Instagram kita akan membuat konten visual seperti foto close up dan reels yang menampilkan proses pembuatan sushi rendang serta reaksi dari pelanggan saat mencicipinya. Hal ini tentunya dapat menarik perhatian pelanggan atau konsumen. Selanjutnya kita akan menggunakan hashtag spesifik seperti sushi rendang, sushi padang, dan kuliner padang, sehingga hal ini akan membantu meningkatkan jangkauan dari audiens kita sendiri. Terus kita juga akan memanfaatkan aplikasi TikTok di mana kita akan membuat video pendek yang menonjolkan keunikan produk. Misalnya kita akan melakukan perbandingan dengan sushi biasa atau tantangan ketika mencicipi sushi rendang. Kita juga akan mengikuti tren yang sedang viral sehingga konten ini akan lebih menarik dan mudah menyebar. Sementara itu, WhatsApp Business juga bisa kita optimalkan sebagai media untuk katalog produk, promosi eksklusif, serta layanan pelanggan yang responsif dan cepat. Selanjutnya tentunya kita juga akan bekerjasama dengan beberapa food influencer karena memiliki peranan penting. Melalui food influencer ini dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik produk kita, sehingga ketika kita membeli influencer lokal, kemudian kita mengirimkan sushi rendang itu untuk mendapatkan review jujur dalam bentuk video atau story-nya, maka kita dapat membangun kepercayaan dari calon pelanggan kita nantinya. Selanjutnya, jika memungkinkan, kita bisa mengajak mereka untuk datang langsung ke lokasi usaha dan membuat konten behind the scene-nya. Kita juga bisa memberikan pengalaman autentik bagi audiens, sehingga setiap review itu harus mencantumkan call to action atau CTA seperti coba sendiri di Sushi Deng, atau enak banget, atau jangan lupa tag aku kalau kalian semua udah coba sushi rendang ini. Nah, selanjutnya ada strategi promo atau bundling, di mana kita akan menarik lebih banyak pelanggan. Ketika memberikan promo dan bundling, kita bisa memberikan diskon pembelian pertama sebesar 10-20% atau gratis satu sushi untuk pembelian dalam jumlah tertentu yang memiliki daya tarik sendiri bagi pelanggan baru. Selanjutnya kita bisa melakukan promosi ini melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business dengan kode promo seperti coba Sushi Deng atau first bite with Sushi Deng. Terus selain itu, promo best diskon ini juga dapat mendorong pelanggan untuk membeli bersama temannya dengan harga yang jauh lebih hemat. Nah, konsep lain yang unik adalah paket introvert dan extrovert. Di sini kita akan membagi sushi ke dalam beberapa jumlah tertentu, dan hal ini dikemas dalam box bertema kepribadian, sehingga paket ini dapat menarik perhatian pelanggan yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Nah, hal ini tuh bisa memperkuat engagement kita dalam membuat tantangan di media sosial seperti kalian tim introvert atau tim extrovert, atau coba cek kami ya jika kalian telah mencobanya. Nah, di sini kita akan mengunggah review menggunakan hashtag tertentu sehingga pelanggan bisa melihat hal itu. Terus selanjutnya ada offline marketing, di mana pemasaran offline ini juga memainkan peranan penting ya dalam meningkatkan penjualan. Salah satu caranya adalah dengan membuka stand di acara kampus dan festival kuliner. Nah, melalui mengikuti bazar contohnya di UNP serta berbagai event kuliner yang ada di Padang sambil menyediakan sampling gratis, hal ini dapat menarik pelanggan baru untuk mencoba produk kita sebelum membelinya. Nah, kita juga akan mengadakan promo khusus event seperti diskon bagi yang follow akun Instagram atau mengunggah story juga bisa diterapkan dalam hal ini. Sehingga hal ini dapat memperkuat branding. Selain itu, stand itu juga harus menonjol dan mudah dikenali sehingga Sushi Deng ini dapat teringat di memori para pelanggan. Selanjutnya, untuk menarik perhatian pengunjung, kita juga bisa menyediakan QR code di mana kita bisa melakukan pemesanan online sehingga pelanggan tetap bisa membeli setelah acara selesai. Nah, melalui strategi offline lainnya itu bisa juga dengan melakukan sistem pre-order di kampus atau di kantor yang memungkinkan pelanggan mendapatkan sushi dengan lebih praktis. Baik, terima kasih kepada Akli atas penjelasannya. Setelah kita menjelaskan gambaran awal, keunikan, keunggulan, serta strategi pemasarannya, ada juga yang bagian terakhir yaitu pengembangan bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ririn. Kepada Ririn, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Daryanti akan menjelaskan tentang pengembangan bisnis. Di mana pada pengembangan bisnis plan yang akan kami buat, kami membagi menjadi 3. Yang pertama, jangka pendek. Kami akan menjual sushi rendang melalui sistem pre-order dan event kampus, dan akan memperluas pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan media sosial seperti WhatsApp. Yang kedua, jangka menengah. Kami akan menambahkan varian saus dan topping tambahan pada sushi rendang sesuai dengan preferensi pelanggan, dan juga akan bekerjasama dengan platform food delivery. Yang ketiga, jangka panjang. Kami akan membuka gerai kecil di pusat kuliner kota dan akan mengembangkan produk frozen sushi rendang agar bisa dijual lebih luas. Mungkin sekian dari presentasi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Ririn. Setelah penjelasan yang telah kami jelaskan mengenai bisnis plan kami tadi, yaitu Sushi Dang. Nah, ada pun kesimpulan singkatnya, yaitu Sushi Rendang adalah inovasi kuliner yang menggabungkan cita rasa Jepang dan juga Sumatera Barat dengan konsep psikologi dalam kemasan dan juga porsi serta kata-kata motivasi. Nah, produk ini unik, autentik dan juga terjangkau, didukung oleh strategi pemasaran digital dan juga offline yang efektif. Dengan pengembangan bisnis yang berkelanjutan ini, Sushi Rendang itu berpotensi menjadi tren kuliner baru yang diminati banyak orang sehingga orang-orang lebih tertarik dengan cita rasa yang khas Sumatera Barat yaitu. Mungkin dari penjelasan presentasi kami pada bisnis plan kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.